Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Bersama-sama kita akan masuk di dalam persekutuan kita pada malam hari ini, yaitu pada malam hari ini persekutuan kita adalah pendaratan pertama unduh-unduh reguler yang akan kita lakukan pada unduh-unduh tanggal 8 November. Oleh karena itu mari kita persiapkan hati pikiran kita dan kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Sumber pertolongan kita hanya berasal dari Allah pencipta langit dan bumi, yang kekal kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita di dalam persekutuan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 21, bait yang pertama. Para tita sadaya samya ngrepekno. Para tita sadaya samya ngrepekno kidung Pondo yang makuwasa kanggo Yesus setya. Haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan juga merenungkan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam dasar kita yang akan kita pakai dalam mempersembahkan tubuh, jiwa, dan berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyatukan hati sebelum kita bersama membaca, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami percaya tuntunan Tuhan menyertai kami, melingkupi kami sehingga kami mampu menjalani tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan keluh kesah kami, hati pikiran kami, dan juga segala tindakan kami yang banyak di dalam kehidupan kami yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi perintah Tuhan, atau banyak sekali dosa tingkah laku yang kami perbuat ya Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan melunturkan segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kehidupan kami dapat suci di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, bersama-sama kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Tuhan kiranya membuka mata, telinga, pikiran, dan hati kami, sehingga kami mampu memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menuntun, membimbing, dan melawat kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan seruan kami, hanya kami naikkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, memohon, dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Lukas 12. Lukas 12 ayat 13 sampai dengan yang ke-21. Lukas 12 ayat 13 sampai yang ke-21 yang demikian bunyi firman Tuhan.
Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pada saat ini. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, kita mendengar, terlebih mau melakukan dan merenungkan dalam kehidupan hari demi hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Bersama-sama kita akan dibimbing di dalam perikop kita pada saat ini, di dalam bacaan kita ini, dengan kita bersama-sama akan memahami persembahan adalah bentuk ucapan syukur. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya hawa nafsu atau keinginan. Lebih-lebih Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita sebagai manusia ingin hidup berkecukupan dan berkelimpahan harta, adalah suatu harapan bagi kita kebanyakan orang di dalam perjalanan kehidupannya. Setiap kita tentu punya cita-cita akan hal itu, di mana bisa memenuhi kebutuhan hidup dengan berkelimpahan. Segala sesuatunya dapat tercukupi dengan baik, atau bisa melakukan segala sesuatunya dengan harta kekayaan yang dimiliki. Nah, akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, seseorang yang memiliki keyakinan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, hal-hal seperti itu pun harus bisa dikontrol. Orang Kristen bukan berarti tidak boleh kaya atau berkelimpahan harta. Tetapi pada saat ini kita akan dibimbing bagaimana cara mengelola hal itu. Cara mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan. Kalau misalnya ada suatu pertanyaan atau pernyataan di dalam kehidupan kita, misalnya Bapak, Ibu, dan Saudara ini ditanya, pernahkah melihat orang kaya itu kesusahan atau tidak bisa menikmati hidupnya? Dan ada pertanyaan lagi, pernahkah melihat orang kaya jikalau dia meninggal
akan dikubur dengan seluruh harta kekayaannya? Atau Bapak, Ibu, dan Saudara, pertanyaan yang ketiga, jika kita sudah menjadi orang yang kaya, untuk siapakah kekayaan itu? Beberapa pertanyaan atau pernyataan ini mungkin akan menjadikan kehidupan kita berpikir ulang tentang kebahagiaan apa yang akan kita cita-citakan. Kebahagiaan yang seperti apa yang kita idam-idamkan di dalam pemenuhan kebutuhan hari demi hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita di dunia ini tentu tidak terlepas dari yang namanya uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, uang menjadi satu bagian penting di dalam kehidupan kita di masa saat ini. Uang menjadi sesuatu hal yang sangat berguna di dalam kecukupan kita memenuhi kebutuhan hari demi hari. Nah, akan tetapi uang ini identik dengan sesuatu hal juga yang negatif, yaitu bisa memperkaya dengan kesombongan, menjadikan diri kita itu tidak tahu apa arti kehidupan yang sesungguhnya, atau tidak bisa mensyukuri segala sesuatunya. Bisanya hanya apapun yang dilakukan bisa dibeli dengan uang. Nah, perikop kita saat ini menjelaskan tentang hal itu supaya kita sebagai orang yang percaya, orang yang beriman, atau orang yang memiliki keyakinan utuh bersama-sama dengan Tuhan, bisa tetap mengelola kekayaan itu dengan baik. Ketika kita membaca bacaan ini tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, satu perikop ini menjelaskan ungkapan Yesus dan perumpamaan yang diberikan Yesus ketika seseorang menjadi kaya atau berkelimpahan harta. Ungkapan syukur atau ucapan syukur terima kasih menjadi sesuatu hal yang sulit ketika kekayaan itu sudah menjadi hal yang besar atau momok di dalam kehidupan kita yang kita tidak bisa mengelola dengan baik. Perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh yang dijelaskan di dalam perikop ini pun sangat menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita sudah memiliki kekayaan, kita punya segala sesuatunya. Tapi ketika tidak bisa mengelola dengan baik, kekayaan itu tidak akan ada artinya lagi. Kita tidak akan bisa menikmati kekayaan itu dan tidak bisa membawa kekayaan itu ketika kita sudah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu, di ayat 20, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di situ diingatkan lagi bahwa tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Perenungan bagi kita semua, bahwa ketika kita menjalani kehidupan kita ini, ungkapan syukur dan terima kasih menjadi sesuatu yang penting. Di dalam tema kita pada saat ini, persembahan adalah bentuk ucapan syukur. Menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, untuk menyambut, untuk merayakan hari unduh-unduh yang akan kita
lakukan pada tanggal 8 November 2020 nanti. Ungkapan syukur yang kita berikan adalah ungkapan syukur yang terbaik. Contoh di dalam kehidupan kita, kalau misalnya kita dengan orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi itu, kita dapat memberikan yang terbaik kepada dia. Lah, sekarang kita diperhadapkan dengan pertanyaan yang sama. Ungkapan syukur ini kita ungkapkan, yaitu ungkapan syukur bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang terbaik memang kita harus ungkapkan itu. Harus kita berikan itu. Sehingga di dalam tugas tanggung jawab menjalani kehidupan ini dengan berkat anugerah dan cinta kasih Tuhan, kita tetap bisa bersama-sama dengan Tuhan memberikan berkat karya yang terbaik di dalam kehidupan kita di dunia ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengingatkan kepada kita semua saat ini dalam bacaan kita ini, supaya tidak terperosok dalam pengelolaan harta kekayaan yang salah atau yang bodoh. Dan kita juga tidak hanya mementingkan diri kita pribadi. Di sini kita diharapkan bisa mengucap syukur dengan penuh sukacita, memberikan kelegaan bagi pribadi kita, sesama kita, maupun bagi kehidupan bergereja. Oleh karena itu, perlu relaan hati, perlu ungkapan syukur yang utuh bersama-sama dengan Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diajak bersama-sama menghayati, kita diajak bersama-sama mensyukuri apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, agar segala sesuatu yang menjadi berkat dalam kehidupan kita, kita bisa salurkan, kita bisa maksimalkan, dan jadikan berkat itu menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Yaitu kita dengan berpartisipasi dalam unduh-unduh, dan juga kita memberikan yang terbaik di dalam kehidupan bergereja kita. Agar nama Tuhan menjadi mulia, kehidupan bersama-sama dengan Tuhan kita menjadi lebih utuh, dan kita benar-benar bisa menjadi berkat bagi diri kita, bagi sesama kita, dan terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada saat ini bisa mengingatkan kita, menjadikan kita tetap mensyukuri segala sesuatunya dengan baik, dengan utuh, dan dengan penuh rasa syukur bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita bersama-sama juga akan mempersembahkan, kita akan mensyukuri segala sesuatunya di dalam persekutuan kita pada malam hari ini. Mari kita pujikan, kita memuji nama Tuhan menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 155 bait yang pertama. Aku tanate mangerti,
Kita pujikan sambil kita mempersembahkan. Aku dan ate mangerti kapan bejo tiloko mung capat samring Gusti yeku pamarta setya mantep pradaya ing ati manut lan sabdanya pinuntun dumugeng janji ring kasampurnan warga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita akan mengungkapkan isi hati kita. Bersama-sama kita akan menyatukan pikiran kita dengan kita berdoa. Kita berdoa memohon pada Tuhan atas segala tugas tanggung jawab, atas segala berkat dan kerelaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Mari kita menyatukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih setia Tuhan yang senantiasa menyertai, memimpin, dan membimbing kami. Terlebih ketika kami bisa memahami kehidupan kami dengan penuh sukacita, dengan penuh dinamika pada saat ini Tuhan. Kami senantiasa memohon kiranya kuasa-Mu mampukan kami, menyertai kami Tuhan. Sehingga kami dapat menjadi berkat, dapat menyalurkan kesukacitaan yang utuh bersama-sama dengan Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, bersama-sama kami memohon kiranya kuasa Tuhan menyertai kami, memampukan kami. Dan juga kami ingin mendoakan saudara-saudara kami, teman-teman kami, kiranya kuasa-Mu tetap senantiasa melawat, memimpin dan membimbing, sehingga di dalam menjalani tugas tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan penuh bahagia dan dengan penuh sukacita. Kami mendoakan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan berkati, Tuhan lawat, dan Tuhan tetap jaga. Serta Tuhan memberikan mujizat kesembuhan, sehingga saudara-saudara kami dapat sembuh dari sakit penyakit yang dideritanya. Melalui perantara-perantara yang dilakukan, obat-obatan dokter, dan juga makanan, minuman, serta keluarga, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memampukan, memberikan kelegaan, dan juga berkat mujizat yang nyata, sehingga saudara-saudara kami dapat sembuh dari sakit penyakitnya. Begitupun juga bagi saudara-saudara kami yang saat ini ada berbagai macam permasalahan, persoalan kehidupan, Tuhan tetap lawat dan tetap senantiasa menyertai, memimpin, dan membimbing, sehingga solusi yang baik akan didapatkan. Kami juga mendoakan untuk gereja-gereja-Mu Tuhan, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Simomulyo ini, Tuhan menyertai, memampukan agar bisa menjadi berkat dalam bergereja maupun berjemaat. Kiranya kuasa Tuhan memampukan, menyertai, dan membimbing, sehingga setiap program kegiatan yang sudah dirancang, kiranya Tuhan berikan kelancaran di dalam menjalankan program kegiatan itu. Kami berdoa untuk warga jemaatnya, Tuhan lawat satu persatu ya Tuhan. Kiranya kuasa-Mu memampukan, memberikan kelancaran dalam rezeki, memampukan di dalam memenuhi kebutuhan hari demi hari, dan mencukupkan kehidupan yang dijalani sampai saat ini. Kami percaya Tuhan, kami memohon kiranya kuasa Tuhan melawat seluruh warga jemaat Simomulyo ini sehingga menjadi berkat, menjadi sukacita yang utuh bagi warga dan juga gereja agar bisa menyalurkan berkat Tuhan di dalam kehidupan dunia ini. Kami memohon ya Tuhan, kiranya kuasa-Mu memampukan kami satu persatu. Kami juga mendoakan untuk bangsa negara Indonesia khususnya di dalam menghadapi
pandemi COVID-19 ini Tuhan sertai, Tuhan mampukan sehingga dapat menjadi tetap kuat dan bisa bertahan sampai akhir Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menyertai kami, membimbing kami dan juga ada di setiap jalan kami sehingga di tengah-tengah pandemi saat ini kami dapat bertahan dan tetap bisa menjadi berkat bagi sesama dan menjadikan kehidupan kami tetap utuh bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Kami juga memasrahkan ya Tuhan, ucapan syukur yang sudah kami kumpulkan berupa persembahan. Tuhan, kami memohon Tuhan menyucikan persembahan yang telah kami kumpulkan ini sehingga bisa benar-benar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini dan menjadikan kerajaan-Mu bisa dinikmati oleh warga jemaat dan juga dinikmati oleh pelayanan melalui gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Simomulyo ini. Kami memohon berkat dan kuasa-Mu Tuhan memampukan kami semua satu persatu. Kami juga berdoa dalam setiap tugas tanggung jawab yang kami emban, jikalau nanti di dalam ibadah kami akan mengakhiri, Tuhan tetap sertai kami dan lawat kami, sehingga kami tetap bisa melanjutkan tugas tanggung jawab kami kembali, menjalani kehidupan dengan penuh sukacita, penuh dinamika, seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami pasrahkan kehidupan kami seutuhnya hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, kiranya Tuhan memampukan, kiranya Tuhan menyertai, melawat dan membimbing, sehingga di dalam kehidupan kami dapat seturut setia di dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang jauh sempurna ini ya Tuhan, kami hanya naikkan, kami pasrahkan ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan memohon. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita mengakhiri persekutuan kita pada saat ini, kita akan menyanyi kembali memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 439, Ing Jagat Kang Peteng. Kita pujikan bait yang pertama saja. Ing jagat kang peteng kono dosa, adagyang kang resula, karana panandang samyong recah, miwa semplaing mana. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama sebelum melanjutkan tugas kita pada malam hari ataupun kita akan beristirahat pada malam hari dan esok kita akan menyambut pagi yang indah dari Tuhan. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh dan memohon berkat dari Tuhan yang demikian.
Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuannya dengan Roh Kudus, kiranya menyertai memampukan saudara semua di dalam menjalani tugas tanggung jawab, sehingga bisa mensyukuri kehidupan dengan penuh sukacita, hanya bersama-sama dengan Tuhan, saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan kita malam hari ini, harapannya melalui persiapan kita ini kita bisa senantiasa mengingat kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang selalu senantiasa tercurah bagi kehidupan kita, sehingga kita juga bisa senantiasa mengucap syukur, memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita utuhkan, kita kukuhkan hal itu sehingga menjadi dasar yang kokoh di dalam kehidupan kita saat ini dan untuk hari-hari selanjutnya. Selamat malam, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami panitia pelaksanaan unduh-unduh reguler yang kedua dari blok 5, 6, dan 9 mengundang setiap warga Jemaat Simomulyo untuk bisa ikut ambil bagian dengan penuh sukacita dalam menyambut unduh-unduh reguler yang kedua yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 November 2020. Ibadah ini sebagai ungkapan syukur kita atas berkat dan pernyataan Tuhan yang telah kita rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja selalu memberi kita kemampuan untuk dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaannya. Ibadah unduh-unduh reguler yang kedua ini akan dilaksanakan tanggal 8 November 2020 secara live streaming melalui channel YouTube GKJW Jemaat Simomulyo, akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Chandra Dwi Santoso, SSI. Dengan tema mempersembahkan dengan tulus yang diambil dari Mazmur 54 ayat yang 8. Teknis pelaksanaan penghimpunan persembahan yang pertama. Panitia telah menyediakan amplop khusus persembahan unduh-unduh bagi warga dewasa dan KPAR. Dibagikan melalui ketua blok masing-masing sebagai persembahan tanggal 8 November 2020 dan dikumpulkan melalui pengurus blok masing-masing. Yang kedua, panitia akan melaksanakan lelang natura secara live streaming dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, panitia menyediakan natura untuk dilelang di Gereja Simomulyo pada ibadah pagi, dan masing-masing natura akan diberi nomor urut. Yang kedua, lelang akan dilaksanakan dengan cara gaden atau penawar tertinggi mendapatkan barang dan mempersembahkan sesuai dengan penawarannya. Penawaran dilakukan melalui WA di nomor panitia yang akan diinformasikan menyusul. Yang ketiga, memohon kepada setiap blok untuk mempersembahkan satu natura atas nama blok senilai minimal 150.000 dalam bentuk makanan siap saji atau parsel buah. Semua persembahan tadi diserahkan kepada panitia paling lambat tanggal 8 November 2020 pukul 7 pagi.
Yang keempat, warga jemaat yang ingin mempersembahkan natura bisa menghubungi ketua blok untuk didata dan dihimpun. Untuk selanjutnya, ketua blok berkoordinasi dengan panitia. Yang kelima, apabila ada warga jemaat yang ingin mempersembahkan via transfer, bisa langsung melalui rekening BRI atas nama GKJW Pasamuan Simomulyo dengan nomor rekening 31490009316532. Yang keenam, panitia membuka basar yang dimulai tanggal 26 Oktober 2020 sampai tanggal 13 November 2020 dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, menu diproduksi oleh warga jemaat Simomulyo sendiri, yaitu UMKM dari blok 1 sampai blok 9. Yang kedua, dalam 1 minggu akan dibuka 2 PO. Dan yang minggu ketiga dibuka open 1 minggu. PO hari Senin sampai Rabu akan dikirim hari Kamis, PO hari Kamis sampai Sabtu akan dikirim hari Minggu. Dan yang PO yang terakhir, minggu terakhir atau minggu ketiga akan dibuka 1 minggu penuh dan dikirim hari Minggu. Menu setiap periode PO berbeda-beda dan akan di-share di ketua blok. Yang keempat, pembayaran melalui ketua blok atau pengurus blok. Demikian teknis penghimpunan persembahan dan materi untuk pendaratan teknis unduh-unduh reguler yang kedua 2020. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.